Halo selonjoran klub, welcome back. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul The Lost Lotteries yang rilis di tahun 2022. Gimana alur ceritanya, kita langsung aja sob. Jadi, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Tai tampak berkonsentrasi di depan bidak-bidak catur. Hari itu ia kalah dalam kompetisi se-universitas. มันก็รู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ Tak hanya itu, Tai juga merelakan mantannya yang kini dijemput anak orang kaya bermobil mewah. แล้วก็ได้ทุกอย่างที่อยากได้ Begitulah keluh kesah hidup Tai. Masa lalunya pun ia ceritakan pada kita. Sebelum Tai lahir, ibunya ditinggalkan sang ayah yang berbelok ke wanita lain. Lalu botol pembersih diminum ibu untuk bunuh diri. Namun, syukurlah sang ibu terselamatkan. ครับ ค่ะ แล้วก็อีกอย่างครับ Demi anak yang telah ditinggal ayah itu, ibu kemudian mencoba berjualan tiket lotre yang perlahan mengubah nasibnya dan Tai. Sekarang mereka sudah berkecukupan dan hidup dengan damai. น้ำจะชอบรั่ว Namun, karena tak melihat jalan, ibu jatuh ke lubang selokan yang kemudian mencederai pinggangnya hingga tak bisa berjualan lagi. Oleh sebab itu, Tai lah yang kini berjualan tiket sementara ibu bekerja sebagai penjahit di rumah. 16 วันครั้ง วันหยุดส่วนผมก็ต้องรับช่วงต่อธุรกิจแห่งความฝัน Di suatu siang, Tai ditelepon ibu tentang 4 dari 5 tiket bernomor 69 yang laku dipesan orang. Tiket-tiket itu lalu ia selipkan di celah kotak lotrenya. งวดใดก็งวดหนึ่ง Terkejutlah Tai oleh kedatangan penagih hutang di rumahnya. Tapi tiket-tiket belum terbeli untuk membayarkan utang pengobatan ibu. Si gembul lalu memukul Tai, tapi setrika panas digunakan Tai untuk bertahan. Si kumis pun ikut menyerang, lalu Tai bertahan dengan kipas angin. Dua debt collector itu berniat untuk merebut kotak lotre yang adalah mata pencaharian Tai dan ibu. Tai pun bergegas kabur secepat mungkin. ไม่คิดจะทำอะไรมาเลยเหรอวะ เชี่ย Untunglah polisi kebetulan lewat saat mentok di jalan buntu. Tapi bukannya dibantu, Pak Pol malah membeli tiket lotre dan kemudian pergi. ไปหารอบแล้วมันไม่มี ขายหวยป่ะเราอะขายใบเท่าไหร่อะมีกี่ใบ 80 ครับ ดูดิ 80 ครับ เฮ้ย อย่ามาโกหกเลย80โอเค พี่ไปแล้วผิดขอโทษนะ Akhirnya Tai dihajar kedua orang itu, lalu kotak tiketnya dirampas dengan paksa. ผม Sepulangnya ke rumah, diumumkanlah tentang tiket bernomor 69 yang keluar sebagai pemenang. Ibu pun kegirangan dengan hadiah jutaan baht yang akan mereka dapat. Tapi Tai yang awalnya diam, lalu memberitahu bahwa semua tiket sudah dirampas penjahat. ถูกพวกไอ้หมีเอาไปแล้วอะ Hal yang ditakutkan kemudian terjadi. 4 pemesan tiket tiba tepat saat ibu dan Tai hendak kabur. Mereka menuntut ibu dan Tai untuk bertanggung jawab atas tiket berhadiah 6 juta baht itu bagaimanapun caranya. จะยากจะง่าย แจ้งตำรวจ แล้วให้ตำรวจจัดการมันด้วย Pergilah Tai, Kung, dan Wen untuk melaporkan penagih hutang pada polisi. Tapi tampak kemudian polisi yang justru tewas oleh bandar judi karena membantu masyarakat. เนี่ยตำรวจตายก่อนไอ้จืดดี Karena tak bisa berharap pada polisi, mereka berpikir untuk menyelinap ke pabrik kembang api milik bos penagih hutang. Tapi keamanannya sangat ketat dan terlindung oleh pagar listrik. เขาเล่าให้ฟังว่า
ปีนเข้าไปขโมยของในโรงงานช่วงวันหยุดปีใหม่ Berpikirlah Tai semalaman dengan bidak-bidak catur dalam imajinasinya. Kecerdasannya lalu membuahkan sebuah ide. ดูเหี้ยมาก แต่มันไม่มีอะไรจะเสียละ Esoknya, Tai bergerak menggali informasi dari orang-orang yang pernah masuk pabrik tersebut. Menurut bule kantin, di dalam pabrik itu diam-diam diadakan judi tinju tiap malam. Ia pun mendapat info tentang ruangan tempat lotre diamankan. Berkumpullah Wen, Kung, Zoe, dan Bit untuk mendengar rencana Tai. Hal itu dianggap gila dan tak masuk akal. Tapi Bit ingin mencoba rencana Tai itu karena tiada jalan lain lagi. Setelah merenung semalaman dan berpikir untuk masa depan, Wen, Kung, dan Zoe akhirnya setuju untuk bergabung dengan Tai esoknya. Dimulailah persiapan akan misi rahasia itu. Tampak mereka berbenah dan bersolek untuk merubah penampilannya. Si kumis dan si gembul dibuat heran oleh kedatangan mobil mewah di pabrik. Ketika pintu terbuka, muncullah gadis seksi yaitu Zoe yang menyamar sebagai sekretaris. Lalu ia bukakan pintu bosnya yaitu Wen yang berperan sebagai anggota dewan. เชิญข้างบนครับ มาหาเฮียชัยค่ะ เราจะใช้ทักษะการแสดงที่พี่เหวินมี Bernegosiasilah Pak Dewan dengan bos pabrik. Ia minta dibuatkan kembang api seharga 1 juta baht untuk ulang tahun istrinya. Pak Dewan tak hanya berakting keras, tapi juga dramatis untuk mengelabui musuh. Disinggunglah masalah judi tinju yang awalnya disangkal oleh Pak Bos. Tapi ia terpancing setelah Pak Dewan memanggil seorang petarung untuk berjudi tinju. Musuh lantas terkejut karena sosoknya tampak tak asing, yaitu petinju nasional Somjit Jong Johor yang sebenarnya adalah Kung dalam penyamaran. Tawaran itu pun disetujui. Di sisi lain, Tai dan Bit menenangkan diri sebelum bergerak. Sepucuk es krim diseruput sambil melihat langit sore. Diceritakanlah tentang ayah Bit yang ditabrak orang kaya hingga sang ayah terbaring di rumah sakit. Tapi si kaya lepas dari hukuman berkat hartanya. ขอบคุณมากนะครับที่คอยจัดการเรื่องนี้ให้ Bit telah mencoba untuk balas dendam dengan alat setrum tapi si kaya selalu dilindungi. Oleh karena itu ia berencana untuk menyewa pengacara dengan hadiah tiketnya untuk menuntut keadilan. กับลูกสาวค่ะ แดดแผ่นเฮีย Saat jam malam, Bit dan Tai masuk dengan berseragam pekerja pabrik. Sementara di sisi lain Zoe menyerahkan uang palsu senilai 1 juta baht untuk berjudi tinju. Untunglah bos pabrik tak mendeteksi keanehan. ใจคอเฮียจะไม่โชว์น้ำมวยตัวของเฮีย Namun, Kung tak kuasa gemetar setelah diketahui bahwa lawannya ialah petarung MMA, yaitu si tangan besi. Zoe pun berusaha keras untuk memotivasinya. แผนของไอ้เตจะสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้ สมจิต 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 Dioleskanlah pelembab bibir kepada Kung yang katanya berkhasiat dan memiliki kekuatan 5 elemen. มาเลยพี่ การันตีว่า Kung lalu diarak-arak ke ring tinju sebagai penyemangat. มึงจะยืนอีกนานไหมเนี่ย หวังว่าท่านคงจะพร้อมนะครับ Di atas ring, dijelaskanlah peraturan kepada dua petarung itu, yaitu tak ada aturan dan bertarung saja sampai mati. Mampus. Pak wasit lalu membiarkan Kung dan si tangan besi bergelut, sementara ia asik ngudut. Dalam riuhnya sorakan penonton, Zoe beralih ke rencana selanjutnya, yaitu godaan seksi kepada si kumis. Dengan ange, Zoe pun diikutinya keluar arena tinju. Setelah masuk ke ruang belakang,
Zui berusaha merebut kunci sementara digerayangi oleh si kumis. Tamparan lalu ia luncurkan ketika si kumis menggerepek-gerepeknya. Namun, si kumis ternyata suka yang galak-galak. Ia minta ditampar-tampar lagi oleh Zui. Kelainan. Tapi setelah puas, si kumis minta berganti giliran. ขอพี่ตบบ้างนะ Sampailah Tai di ruang belakang setelah terdengar suara desahan. Ternyata Zui tengah disikut lutut oleh si kumis. Setelah kunci dioper oleh Zui, Tai hendak menghabisi si kumis dalam kegelapan. Tapi bukannya berhasil, balok malah mengenai Zui yang sudah tersakiti. Si kumis pun sadar akan rencana mereka lalu bergelut dalam lampu yang silih meredup. Untunglah si kumis dapat ditumbangkan. Bergegaslah Tai dan Beat menuju ke ruang atas. Si kumis mereka tarik untuk membuka gembok sidik jari. Lalu Beat mulai beraksi dengan skill tukang kuncinya. Namun, kotak tiket tidak ada setelah berangkas terbuka. Dijelaskan bahwa kotak tersebut sudah dicuri oleh si gembul. Tai dan Beat pun terkejut lagi ketika si kumis sudah siuman dan siap bergelut. Si kumis yang marah sangat susah dikalahkan. Lemparan duren pun tak mampu menumbangkannya. Untunglah Beat teringat senjata pamungkasnya. Alat setrum segera ditancapkan pada si kumis hingga ia pingsan. Di bawah ring, ajudan menunjukkan sebuah video pada Pak Bos, yaitu Somjit, mantan petinju yang tengah live dalam promosi obat rambut. Wen pun segera ia datangi untuk membongkar penyamarannya. Untunglah saat itu Somjit palsu terlempar keluar dan menghantam Pak Bos. Kung dan Wen lalu ngacir dari situ. Di sisi lain, bertemulah Zui dan Gembul di gudang. Zui segera berusaha merampas kotak tiket dari si musuh. Untunglah Tai tiba lalu si Gembul pun disetrum hingga KO. Kotak tiket akhirnya didapatkan kembali. Bersyukurlah mereka karena tiket bernomor 69 ternyata masih aman. Tapi ajudan tiba di situ lalu menodongkan pistol. Saat itu, api sudah dibakar oleh Zui yang tengah menjalar ke arah tumpukan kembang api. Mereka hanya berharap ledakan dapat terjadi secepat mungkin. Dilemparlah kotak tiket itu karena ajudan tampak tak ragu untuk menembak. Tapi jidat bos terhantam kotak yang melayang itu dan sekarang ia sangat marah. Terciumlah bau sesuatu yang terbakar. Api telah sampai lalu meledakkan box-box kembang api di gudang itu. Ajudan yang kemudian bangkit karena terjatuh segera menembakkan pistolnya. Syukurlah Tai dan kawan-kawan dapat kabur sebelum ledakan susulan setelahnya. Tai dan kawan-kawan segera masuk mobil box karena mobil mereka terjebak di parkiran. Tak disangka kunci mobil itu tertinggal dan Wen pun menancap gas hingga pagar besi ditabraknya. Namun, mobil ternyata tak dapat menembus pagar seperti layaknya film Hollywood. Tapi untunglah pagar itu runtuh dan mereka pun segera kabur dengan iringan kembang api. Si kumis kemudian memohon ampun akan kegagalannya. Ia dimaafkan karena kotak tiket telah diamankan. Tapi ternyata tiket pemenang sudah lenyap. Ia lalu dibunuh atas perintah bos yang marah.
Gembiralah Tai dan kawan-kawan karena tiket sempat dikantongi oleh Tai. Tapi saat itu Wen mendadak lemas. Sepertinya ia tertembak. Di ambang ajal, Wen memberi tiketnya kepada Beat untuk biaya berobat ayahnya. เฮ้ย ไม่เอา เธอนี่ กูโคตรมีค่าเลยล่ะ Namun, tak ditemukan setitik luka pun di tubuh Wen. Ternyata ia hanya sesak karena sarungnya terlalu ketat. Jatah untuk Beat pun ia ambil kembali. กูแคนเซิลนะเว้ย Beberapa saat kemudian, ajudan muncul dengan ibu Tai yang ia sekap. Perlahan Tai menyerahkan tiket, lalu ditahannya pistol itu dengan cepat. Berputar-putarlah mereka untuk menghindari tembakan. Lalu dengan cepat rekan-rekan menahan pistol bersama-sama. Tapi pistol itu ditembakkan ke tanah oleh ajudan. Terlukalah ibu akibat pantulan peluru. Tai pun menangis sejadi-jadinya. Saat ajudan hendak membunuh Tai, ia tertembak oleh seseorang hingga tewas. Ternyata preman kampung datang menolong mereka. Tapi tiket lotre kemudian mereka rampas sebagai biayanya. อันนี้ถือว่าใช้หนี้100,000ที่มึง Kemudian di dalam mobil ambulans, dijelaskan oleh ibu bahwa ia tidak meminta apa-apa dalam doanya di kuil. Ia sudah sangat bersyukur Tai masih hidup dan selalu ada di sisinya sampai saat ini. เกิดมาเป็นลูกแม่ Untunglah ibu berhasil diselamatkan oleh tim medis. Mereka pun bersorak gembira sekalipun tiket 6 juta baht sudah lenyap. Esoknya, 5 sekawan tampak merenung di dermaga. Mereka bersyukur atas keselamatan yang masih diberikan kepada mereka. ก็จริง Berpikirlah mereka untuk menjual mobil box yang mereka bawa dari pabrik. Sekalipun tak tinggi harganya, itu cukup untuk makan. Terkejutlah Kung oleh seekor ayam jago di dalam mobil yang membuat bingung rekan-rekannya. Ternyata itu adalah ayam jago Red Dragon yang hendak dijual kepada bos pabrik. Mereka lalu bersorak atas berkah ayam seharga 8 juta baht itu. ไก่ชนตัวเนี้ยเป็นไก่ชนตัว A 8 ล้านบาท Di akhir cerita, Kung membuka sasana tinju. วันนั้นพี่คุ้งเอาไก่ชนไป ใช่ ขายโต๊ะบอล เพื่อสานฝันให้นักมวยคนอื่นแทน Wen jadi aktor laga, หนังสี่เขาเป็นเจ้าพ่อตัวจริงเราเป็นสจตัวปลอม dan Zui tampak dalam acara peresmian kapal selam negara. เนี่ยมันกลายเป็นความจริงจนได้ Namun, Beat kalah dalam sidang setelah melawan si kaya dalam kasus tabrakan ayahnya. Hukum ternyata tak berdaya di hadapan uang. กี่เดือนหลังคดีสิ้นสุด Di sisi lain, Tai dan ibu kembali berjualan lotre. Tapi kali ini mereka sudah mendapatkan lapak sehingga ibu bisa berbisnis kembali. ใหญ่ยิ่งขึ้น Dengan teringat Beat yang masih hidup miskin, Tai kemudian datang untuk mengajak Beat beraksi lagi. Kali ini, si kaya yang sudah membuat Beat sengsara akan jadi target pencurian mereka. คุณเกรซคะเกรซอยากพบเลยไหมคะ ได้ครับ Oke sob, itu tadi alur cerita dari film berjudul The Lost Lotteries yang rilis di tahun 2022. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!